Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kursus komputer Aupar Print. Hari ini bertepatan dengan Lebaran yang ketiga, ya. Aupar Print yang sebelumnya suka live di malam hari, sekarang bisa siang hari karena memang waktunya agak sedikit free. Kemudian juga kita bermaaf-maafan lewat virtual ataupun lewat tidak menggunakan tatap muka, ya. Pada kesempatan pagi hari ini di Aupar Print sekarang menunjukkan pukul 9:42 kepada sahabat-sahabat semuanya. Silakan untuk berbagi komen dan share di Facebook Kang Triyono dan live YouTube Kang Triyono, ya. Oke, pada kesempatan saya yang berbahagia ini saya ditemani oleh, saya tidak sendiri, alias ditemani oleh Ketua Remaja Islam Masjid At-Taqwa Desa Banjaran. Ada Bapak Hadi Mujahid di sini yang menemani kita live sampai dengan pukul 9:50, ya. Di sini ada beberapa hal yang mungkin terkait dengan kegiatan-kegiatan Risma di eranya, ya, mulai dari kegiatan-kegiatan remajanya, kemudian pemuda-pemudinya, juga kegiatan yang menyangkut masalah keagamaan di Masjid At-Taqwa Desa Banjaran. Juga nanti saya tanyakan terkait dengan pelaksanaan ibadah puasa yang kemarin dilakukan, kemudian kegiatan Hari Raya Idul Fitri yang digelar ataupun Istighosah Kubro yang kemarin digelar di lapangan lapangan Tegal Jati Banjaran maksud saya. Oke, yang silakan yang menonton, sahabat-sahabat Facebook saya yang menonton, silakan like, komen dan share kegiatan kita di kursus komputer Aupar Print. Oke, Pak Warsono sedang menonton. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan pertama kepada Ketua Risma, silakan dikenalkan dulu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, perkenalkan nama saya Hadi Mujahid, Ketua Risma atau Remaja Islam Masjid At-Taqwa Desa Banjaran. Alhamdulillah, kebetulan pada hari ini atau tahun ini itu adalah tahun terakhir di periode saya sekarang. Ya. Periode 2017-2021. Nanti akhirnya bulan Agustus. Periode saya berakhir itu di bulan Agustus. Itulah saya Hadi Mujahid, Ketua Remaja Islam Masjid At-Taqwa Desa Banjaran. Oke, itulah tadi perkenalan pertama dari sosok Ketua Risma, ya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang sudah nonton di live Facebook saya. Mungkin kaget karena memang Facebook saya selalu malam, tapi ini siang hari karena memang waktunya free, ya, sedang free. Oke, terkait kegiatan yang sudah dilakukan selama untuk periode Risma ini berapa tahun untuk masa kepengurusan? Risma ini hanya satu periodenya hanya 4 tahun. Jadi saya dari 2017 setelah Ustadz Muhammad Rusdi itu 2 periode, dan semenjak 2017 saya menggantikannya sehingga sampai sekarang jadi 4 tahun. Oh, 4 tahun. Ya, jadi masa kepengurusan Risma itu selama 4 tahun, ya. Kalau kepala desa itu 5 tahun, Risma 5 tahun, kemudian di organisasi itu ada yang 2 tahun dan 3 tahun. Oke. Terkait kegiatan yang sudah dilakukan oleh Risma selama ini. Alhamdulillah, saya selama periode saya ini lumayan juga ada kegiatan-kegiatan di remaja masjid. Yang paling pertama sekali di tahun 2017, alhamdulillah saya sudah bisa membangun musola Al-Makmur di sebelah selatan lapang Tegal Jati, dan MCK-nya sekaligus. Dan sekarang walaupun dulu banyak yang kontrak gitu, tapi sekarang banyak diambil manfaat oleh masyarakat. Pada acara apapun selalu bermanfaat, sehingga ada bahasa dulu dari masyarakat, ini bahasa dari masyarakat
dulu banyak saya tidak setuju adanya musola di sini, tapi sekarang saya benar-benar mengambil manfaat di sini. Yaitulah bukti komen-komen dari masyarakat seperti itu. Betul. Kemudian Yang lainnya saya membentuk remaja junior ada beberapa periode karena memang remaja junior itu sulit ya. Ketika kita menjadikan ketuanya anak-anak SMA, setelah keluar kan harus kuliah berganti lagi ke pengurusan. Dan memang agak sulit sekarang untuk istilahnya tetap atau istiqomah di kepengurusan karena memang kalau terlalu belia gitu, terlalu remaja memang banyak keluarnya dari rumah, dari desa, sehingga ya kurang aktif. Tapi ya alhamdulillah terus setiap tahunnya ada aja kepengurusan Risma Junior bergantian, setahun sekali berganti. Itu tentang remaja-remaja Risma Juniornya. Bahkan saya sering mengadakan tausiah, mengadakan kajian-kajian di alam terbuka, di hutan-hutan supaya lebih masuk lagi ke anak-anak itu. Karena kan kalau anak-anak itu pengennya yang suasana terbuka. Ya. Artinya tidak ada bahasa penyekatan pengajian itu adanya di masjid atau musola. Tapi di luar musola dan masjid pun kita bisa menggunakan pengajian itu. Di hutan-hutan. Oke, terima kasih. Itu mungkin kegiatan yang lain. Nah, kemudian kemarin menyambut bulan Ramadan yang memang masih pandemi seperti ini, menyikapinya bagaimana? Sebelum itu memang banyak juga ya tentang kegiatan-kegiatan Ramadan. Bahkan di tahun kemarin alhamdulillah Risma bersama BKM kerjasama kita mengadakan pengadaan mobil layanan umat. Itu memang murni dari BKM sama Risma, itu telah terlaksana pengadaan mobil layanan umat. Itu juga banyak manfaatnya di masyarakat. Dan untuk kegiatan di bulan suci Ramadan dari tahun kemarin sampai tahun sekarang, alhamdulillah kami remaja masjid selalu eksis karena dalam benak kami dan pemikiran kami, insya Allah dengan kegiatan-kegiatan di masjid itu akan mengandung berkah. Walaupun suasana pandemi, kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu. Itu harapan kami. Jadi bukan kami melawan arus dari pemerintah, bukan. Cuma kami membantu pemerintah untuk menyetabilkan keadaan. Bahkan mendoakan untuk semua umat, semua masyarakat agar dari virus ini, virus corona ini atau pandemik ini cepat berlalu. Dan kegiatan di setiap bulan Ramadan itu banyak kegiatan-kegiatan. Di antaranya Risma bersama BKM itu kerjasama mengadakan kuliah subuh. Alhamdulillah untuk tahun kemarin memang tidak melaksanakan, sekarang melaksanakan. Tapi mohon maaf ini untuk kuliah subuh tersendiri tetap kita menggunakan prokes kesehatan. Iya, tetap menggunakan kesehatan, persediaan masker, banyak yang membawa masker dan juga jaga jarak. Tetap kita mengikuti, mematuhi peraturan-peraturan pemerintah. Jadi SOP-nya dipakai lah. Betul. Terus ya itu kuliah subuh dilaksanakan. Dan juga Lailatul Qadar, apa namanya itu peringatan Nuzulul Quran juga melaksanakan. Alhamdulillah tanggal kemarin tanggal 8 malam tanggal 18 kita melaksanakan dengan pembicara Kiai Haji Saiful Rahman Dagawah. Terus ada lagi kegiatan 10 terakhir. Kegiatan 10 terakhir itikaf itu full. Setiap tahun kemarin juga tetap ada dan juga sekarang juga tetap ada. Kegiatannya diisi dengan tadarus, zikir dan lebih-lebih itu kajian kitab hikam, pasaran kitab hikam, sehingga alhamdulillah dalam 10 hari itu bisa menamatkan kitab hikam. Berarti selama 10 hari Ramadan terakhir itu bisa tamat kitab hikam, alhamdulillah. Dan yang terakhir kemarin tanggal 2 Syawal itu memang acara sudah rutin, sudah 12 tahun berjalan, itu Istighosah Kubro di Lapang Tegal Jati Banjaran.
tahun kemarin kita tidak melaksanakan menghormati pemerintah lah, menghormati pemerintah karena memang lagi pas-pas pandemiknya gitu. Kalau sekarang kan sudah agak sedikit menurun pandemiknya, kita tetap melaksanakan walaupun memang pemerintah itu belum mengizinkan tapi kami tetap melaksanakan. Yang penting kami tidak ngupload di Facebook atau di medsos lah, menghormati pemerintah juga kan, sama menghormati pemerintah. Alhamdulillah kemarin berjalan lancar dengan istighosah yang dipimpin oleh Al-Mukarram Kiai Haji Khalid Nawawi yang memimpin. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan dan rangkaian acara selama bulan suci Ramadan untuk tahun ini alhamdulillah semua dilaksanakan. Oke, terkait dengan Risma sendiri, di kepengurusan Risma itu mungkin ada ketua, kemudian wakil ketua, juga ada di mana ada seksi tersendiri. Nah, sama nggak dengan organisasi yang lain ketika itu? Ya, pada intinya semua organisasi sama. Jadi di kepengurusan dari ketua, sekretaris, bendahara, wakil ketua, juga ada anggota-anggota lengkap, memang ada semuanya. Dan semua memang aktif. Pengajian juga setiap malam minggu. Kita melaksanakan pengajian rutin tanpa ada berhenti, terus berjalan. Setiap malam minggu juga kita selama 9 tahun ini, selama 12 tahun ini pengajian malam minggu itu tidak terputus. Terus ada, alhamdulillah sampai sekarang terus bisa melaksanakan pengajian rutin malam minggu. Oh ya, justru mungkin dengan pengajian di luar masjid dan musola itu ke depan mungkin ketika ada pergantian, meskipun kita tidak lagi untuk mengabdi di Risma, tetap harus secara rencana tindak lanjut tetap harus dilaksanakan. Iya, harus dilaksanakan. Bahkan kami selalu eksis, selalu aktif di pembangunan musola di Desa Banjaran. Jika ada yang mau membangun musola, Risma itu selalu tampil. Entah berapa kita bisa menyumbangkan. Di kecilnya 1 juta atau sampai 5 juta itu tetap insya Allah kita diperjuangkan lah. Diperjuangkan. Bahkan memang organisasi paling berat di desa di kami itu di Risma, mungkin setiap organisasi lah paling berat itu organisasi Risma di Banjaran. Karena apa? Setiap tahun, setiap bulannya itu ada aja list pembangunan. Jadi ada yang ngirim proposal ke saya dari kampung-kampung, ini saya mau membangun musola, ini proposalnya, saya pikirkan dan langsung saya kasih list. Terus terasnya itu sendiri memberikan contoh pada yang lain. Jadi di atas itu ketua, sekretaris, bendahara tertera namanya semua, terus memang sesuai berapa infaknya, infak berapa, dan langsung lunas, bukan hanya sandiwara, tapi asli memang menyumbangkan. Terus juga anggota juga sama, akhirnya mengikuti karena diberikan contoh sama teras sendiri. Bukan hanya menyuruh sama orang lain, kita enggak. Kita selalu memberikan contoh. Istilahnya ujung tombak lah. Gitu. Tapi kan tidak di Risma itu tidak hanya kembali tadi, berarti tidak hanya mengaji dan mengaji saja, tapi di luar mengaji itu ada kemasyarakatan tersendiri dalam program. Nah, program selain ngaji kemudian pembangunan, ada lagi nggak yang menyentuh terhadap masyarakat tuh? Itu yang paling menyentuh ke masyarakat itu biasanya kita ada muhasabahan. Sering ada muhasabahan, kita mengajak masyarakat bermuhasabah sehingga bisa meneteskan air mata, dan juga kita membantu janda-janda. Alhamdulillah tahun kemarin kami dari keropak di toko-toko di toko-toko kami mengadakan keropak infak buat janda-janda mempunyai anak yatim, dibantu modal 1 orang 1 juta. Alhamdulillah kemarin kita sudah memberikan pada tiga orang janda beranak yatim dipakai modal. Alhamdulillah. Itu per tahun apa Pak? Itu per tahun ya, setahun sekali. Dan ini juga ya alhamdulillah itu udah diambil lagi dari kotak. Belum dihitung ada berapa jumlahnya, nanti mungkin untuk tahun ini bukan seperti itu,
caranya ya kita kasih aja ke anak yatimnya. Anak yatim ya. Ya ke anak yatim. Tapi memang mungkin mohon maaf karena memang ini masih dalam tahapnya lingkungannya adalah lingkungan desa tersendiri gitu ya. Iya. Tapi ini mungkin akan memberikan contoh untuk desa-desa yang lain. Nah, diawali oleh Risma Banjaran seperti itu. Harapan ke depan selain hanya Risma Banjaran apa yang lain? Ya alhamdulillah tahadus binikmat. Saya selama kepengurusan saya sudah banyak yang studi banding. Sudah ada yang studi banding. Di antaranya Risma Ganggawang sudah datang ke Masjid At-Taqwa Desa Banjaran untuk studi banding tentang kegiatan di remaja masjid. Dan saya sering juga di Temong Raja itu sering curhat dengan saya ke pengurus-pengurus masjidnya tentang kemajuan agama di Banjaran, tentang kegiatan-kegiatan masjid, tentang kegiatan remaja masjidnya. Ya itu juga sering saya diminta penjelasannya. Ya alhamdulillah dengan seadanya lah, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang tidak ada lebih tidak kurang, itu istilahnya saya kasih saya ceritakan semuanya tentang kegiatan remaja masjid dan PKM-nya. Ya mohon maaf ini karena kita live, mungkin teman-teman semuanya akan menjadi tahu bagaimana kegiatan-kegiatan Risma selama ini. Artinya tidak hanya di lingkungan mungkin punya WA group dan sebagainya, tapi ini adalah di kalangan semua, sehingga ini akan menjadikan barometer dan sebagai contoh daripada remaja-remaja Islam masjid terutama di desa yang lain. Kemudian terkait berikutnya, terkait dengan ini kan kita sudah memasuki Lebaran yang ketiga. Nah ini ada kegiatan yang contoh ada kegiatan silaturahim kembali dengan di bawah itu ada nggak Risma? Insya Allah ada nanti sekaligus pembukaan pengajian malam ahad kemarin. Jadi kita ada silaturahmi, seluruh anggota Risma diundang, kita membuka kembali pengajian malam ahad malam minggu. Justru ini jadi keberadaan kursus komputer Aupar Print ini memang saya sudah 2 bulan ini live seperti ini. Jadi kita mengundang tokoh-tokoh, kemudian mengundang sahabat-sahabat bisnis dan sebagainya untuk saling berkomunikasi dengan kita. Bahkan saya belum meminta izin supaya Kang Haji Wayor itu bisa live dengan saya terkait dengan UPZ gitu. Artinya secara transparanan ke masyarakat, beliau mungkin kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Pak Haji bisa diceritakan di kita gitu loh. Ya, bisa nanti tolong komunikasikan. Ya nanti dikomunikasikan. Bahkan harapan saya untuk sahabat-sahabat di luar desa Banjaran, marilah kita memajukan agama kita, itu kegiatan-kegiatan keislaman di Kecamatan Salem. Harapan saya memang di setiap desa itu rismanya ada dan maju gitu. Harapan saya memang seperti itu. Tapi suatu saat bisa membentuk risma sekecamatan. Iya, sekecamatan. Artinya ada forum risma sekecamatan gitu. Iya. Tapi mungkin mereka pun sama seperti contoh Karang Taruna dan sebagainya. Mungkin saya kenal sendiri dengan ketua Karang Taruna kecamatannya. Ada semuanya Karang Taruna, tapi untuk memulai kegiatan itu harus diawali dengan yang kecil dulu gitu loh. Ya, memang seperti itulah perjalanan kita. Dan juga saya bahkan barangkali di setiap desa membutuhkan Mars. Saya alhamdulillah selama kepengurusan saya telah menciptakan Mars Risma. Barangkali sahabat-sahabat di luar Banjaran, Risma di luar Banjaran membutuhkan Marsnya, emang udah ada. Sekaligus lagu kebanggaan masjid kebanggaan gitu ya. Iya. Berarti ada lirik tersendiri dari apa diciptakan sendiri, apa memang ini nanti disebarkan lagi gitu loh bahasa. Ya, kalau untuk lirik ya memang kita nunut aja lah sama cuma hanya syairnya aja. Syairnya aja. Kalau lirik kita belum bisa ya. Ya intinya untuk sebagai penyemangat saja di remaja. Oke, terkait dengan kemarin kegiatan Risma terakhir adalah kegiatan istighosah, dan itu kegiatan istighosah ini memang rutin setiap tahun. Fungsi dan kegunaan untuk istighosah itu apa gitu loh bahasa untuk ya mungkin karena ini semua Banjaran dari mulai Banjaran atas sampai Banjaran bawah semuanya di sana gitu. Nah, silakan barangkali ya. Itu juga
kita melaksanakan istighosah atas permintaan dari masyarakat. Iya. Kan tidak semua keluarga mempunyai tokoh, tidak semua keluarga Bisa ngimami, mempunyai ustadz yang bisa ngimami tahlil. Betul. Akhirnya masyarakat minta bantuan ke Risma bagaimana caranya supaya kami bisa terpimpin di acara ziarah kubur. Akhirnya ya dulu tahun 2009 saya punya inisiatif dan saya masukkan ke musyawarah, usulkan ke ketua Pak Muhammad Rusdi. Saya masukkan, ini ada usulan seperti ini dari masyarakat. Bagaimana kalau kita melaksanakan istighosah di lapang sekaligus ziarah kubur. Kita kan tahlilnya bareng di istighosah. Tapi akhirnya, pada waktu itu langsung direspon oleh ketua, melaksanakan, bahkan dulu itu lebih hikmat banget, sampai orang-orang pada menangis gitu ya. Alhamdulillah ya, sekarang juga nggak jauh beda gitu, banyak manfaatnya. Terus banyak yang mengambil kesempatan di antara masyarakat yang tidak mempunyai imam. Iya, artinya gitu. Dikumkan sendiri. Iya, semua. Iya betul. Jadi banyak manfaatnya. Dan mungkin desa lain pun ketika mengacu kepada desa kita, desa Banjaran, ini bisa lebih gampang. Contoh di Salem itu kan punya lapangan tersendiri semuanya di sana ya itu. Harapannya ini sebagai ajang promosi kebaikan saja gitu. Iya. Oke, ada lagi yang disampaikan? Ya, alhamdulillah dari kegiatan-kegiatan itu ya juga banyak menghasilkan. Intinya kita untuk dana kegiatan Risma itu bisa ditopang dari hasil istighosah, banyak yang menyumbang, banyak yang infak. Akhirnya ya Risma itu kas Risma itu ya lumayan juga gitu, ada buat kegiatan-kegiatan. Berarti selama 4 tahun ini tetap ada bendahara tersendiri untuk menyimpan dana infak untuk di Risma ada. Iya, ada. Sesekali kan ada yang membutuhkan dana kan dari bendahara ngambil kita. Oh iya betul. Oke, terakhir menyambut bulan bulan Syawal, artinya adalah bulan perbaikan kita. Monggo dijelaskan terkait dengan bulan Syawal sambil mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Ya, alhamdulillah untuk semua kalangan masyarakat, baik yang muda maupun yang tua, kita kan manusia tidak lepas dari salah dan khilaf. Kita pada momen yang bahagia ini, kesempatan kita untuk saling memaafkan. Biasanya di hari-hari biasa mungkin kita malu untuk meminta maaf, malu untuk saling memaafkan, dan ini kesempatan kita di setiap bulan Syawal kita mengadakan halal bihalal, saling memaafkan. Dan kedepannya kita istilahnya lebih ditingkatkan lagi kebaikan-kebaikan kita, lebih ditingkatkan lagi ketakwaan kita, karena menurut sahabat Ali mengatakan laisal id liman labisal jadid walakinal id liman ta'atuhu tajid. Bukan termasuk id yang bajunya mewah, pakaiannya baru atau makanannya banyak, tetapi bagi orang yang benar-benar itu adalah yang ketaatannya meningkat, bertambah ketaatan, bertambah ketakwaan. Dan apa yang diajarkan selama bulan suci Ramadan mungkin mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ke depan. Intinya dari kami remaja Masjid Banjaran, saya selaku ketuanya, barangkali baik sahabat-sahabat se-desa Banjaran, masyarakat di desa Banjaran dan luar Banjaran, apabila ada salah dan khilaf, tak duduga prayoga, kalau menurut bahasa Sunda ya, kami yang selalu merepotkan ke masyarakat, kami yang selalu istilahnya mengganggu masyarakat selama ini, tidak lepas kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangannya, atas ketidakpuasannya selama kepemimpinan saya terutama. Saya sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Ya. Oke, itu tadi kita tidak terasa 30 menit ya, dari jam 9 lebih 40, sekarang sudah jam 10 lebih 6 menit.
Tuh ya, sehingga itu bincang-bincang saya dengan Ketua Risma Banjaran. Untuk ke depan saya akan mengundang, satu adalah Ketua UPJ Banjaran, nah, kemudian yang lain-lainnya terkait dengan aktivitas di Risma maupun di desa Banjaran ya, artinya di Masjid At-Taqwa juga Baitul Maqdis juga kami nanti akan undang untuk sharing bareng di kursus komputer Auparpin. Dan ini adalah langsung nanti ke Facebook saya dan kemudian YouTube Kang Triyono, dan ini sebagai ajang silaturahmi kita. Itu tadi, terima kasih untuk penjelasannya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat Facebook dan sahabat-sahabat YouTube di sana bisa memahami. Saya akhir kata, saya Kang Triyono dari Ruang Kursus Komputer Auparpin mengucapkan selamat siang. Kemudian selamat berjumpa kembali di season berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.